Saya mau tanya, itu yang namanya narkoba, ganja, miras, minuman keras, boleh apa enggak? Halal apa haram? Jawab yang kompak, miras itu halal atau haram? Halal atau haram? Mau menenggak minuman keras? Mau nenggak minuman keras? Kenapa? Kenapa? Tapi lezat. Tapi lezat. Tapi bisa ngangetin badan. Tapi bisa jadi obat. Tapi merek luar negeri. Tapi legal nih. Tapi resmi. Tapi gratis. Tapi cakep. Takbir. Masa bodoh dengan miras, saudara. Masa bodoh. Mau lezat, mau enak, mau murah, mau gratis, mau ngangetin badan, mau bisa jadi obat, mau legal atau ilegal, tidak ada urusan. Miras itu diharamkan Allah dan Rasulnya. Sekali haram tetap haram. Gak boleh kita untuk mengkonsumsinya. Betul? Siap perang lawan khamr, siap perang lawan miras. Takbir. Kemarin ada kejadian perempuan masih SMP di bawah umur diperkosa 14 pemuda yang sedang mabuk gara-gara miras sampai mati. Itu anak perempuan yang di bawah umur, saudara. Saya mau tanya, biadab tidak? Jahat tidak? Prihatin tidak? Gara-gara peristiwa itu, pejabat kalang kabut. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Pak lalu bomenyan. Pakai pura-pura kaget, saudara. Para habaib, para ulama, para kiai sudah mengingatkan sejak lama, tutup pabrik minuman keras, larang penjualan minuman keras, karena minuman keras sebagaimana Nabi katakan, innal khamra ummul khaba'ith. Sesungguhnya khamr itu adalah biang keladi segala kejahatan, saudara. Pak, Bu, catat baik-baik. Orang mencuri belum tentu dia merampok. Orang merampok belum tentu dia membunuh. Orang membunuh belum tentu dia berzinah. Orang berzinah belum tentu dia berjudi. Orang berjudi belum tentu dia konsumsi ganja atau narkoba, saudara. Tapi kalau orang sudah mabok karena ganja, mabok karena narkoba, mabok karena miras, saudara, diajak nganiaya orang, ayo. Diajak membunuh, ayo. Diajak berzinah, ayo. Diajak memperkosa, ayo. Semua pintu kejahatan terbuka, saudara. Sampai Nabi mengatakan, innallaha azza wa jalla la'anal khamra. Allah melaknat khamr. Melaknat yang buat khamr, saudara, yang minta dibuatin khamr, yang beri khamr, yang menjual khamr, yang memberi khamr, yang menyediakan khamr, termasuk yang mengizinkan peredaran khamr, saudara. Ya kan udah dikasih tahu sama para habaib, para ulama. Udah dikasih tahu belum? Udah dikasih tahu belum? Habaib ceramah sampai pada bebusak tuh mulut. Nggak didengerin sama pemerintah, betul? Betul? Sampai sekarang pabrik minuman keras masih ada, betul? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Masya Allah, apa-apaan, saudara. Kalau pemerintah, DPR sayang kepada rakyat, tutup pabrik minuman keras. Betul? Kalau mereka cinta kepada generasi muda, saudara, tutup pabrik minuman keras. Jangan izinkan minuman keras diperjualbelikan. Betul? Catat baik-baik, Pak, Bu, ya. Dulu anak gadis kita, saudara, dulu beberapa dekade yang lalu, saudara, itu kalau mereka berdiri di dalam pagar rumahnya, itu mereka sudah merasa aman. Nggak ada orang berani ganggu dia, saudara. Kenapa nggak berani ganggu? Karena kalau udah ada dalam pagar rumah, ada ayahnya, ada pamannya, ada abangnya yang akan lindungi dia dari godaan orang lain, saudara. Dia merasa aman. Baru di pagar aja udah aman, saudara. Pergi kemana-mana, masuk pagar rumah, aman. Apalagi kalau sudah masuk ke rumah, lebih aman. Apalagi kalau sudah masuk ke kamar pribadi, sangat aman. Aman. Itu dulu, saudara. Tapi zaman sekarang, jangankan di pagar rumah, jangankan masuk ke rumah, berapa banyak anak gadis
di kamar pribadi sekalipun tidak aman, saudara. Manakala ayahnya, pamannya, abangnya, saudara, yang satu rumah, satu atap, menenggak minuman keras, mengkonsumsi narkoba. Kenapa tidak aman? Karena setiap saat, setiap detik di malam hari, saudara, bapaknya yang pemabuk, abangnya yang pemabuk, kakeknya yang pemabuk, pamannya yang pemabuk, bisa masuk ke dalam kamarnya untuk memperkosa dia, saudara. Berapa banyak kejadian? 3 tahun yang lalu seorang pemuda pulang mabok memperkosa ibu kandungnya sendiri di Surabaya, saudara. Biadab, biadab. Kakek yang memperkosa cucu, bapak yang memperkosa anak saudara, abang yang memperkosa adik, paman yang memperkosa keponakan, gara-gara narkoba, gara-gara ganja, gara-gara minuman keras. Ini sudah banyak kejadian. Jadi kalau kejadian udah banyak, pemerintah masih diem, saudara, mau sampai kapan dibiarkan? Apa sampai anak gadis diperkosa semua? Hah? Apa sampai semua anak gadis diperkosa? Atau apa nunggu ibu-ibu pejabatnya diperkosa sama pemabuk? Loh iya, kita mau tanya dong, sampai kapan, saudara? Betul? Betul? Nanti kalau ibu-ibu pejabat diperkosa sama pemabuk, baru pabrik minuman keras ditutup. Betul? Betul? Saya jadi ingat, saudara, di tahun 80-an ada seorang jenderal meluncur di Jakarta Timur arah Jatinegara, saudara. Begitu sampai di Jatinegara, dijegat oleh sekelompok anak muda. Si jenderal turun dari mobilnya, dikeroyok anak-anak muda, dianiaya, ditusuk, mati, saudara. Ternyata anak-anak muda tadi dalam keadaan mabuk, saudara. Ini jenderal diturunin, dibunuh, saudara. Orang kalau dalam keadaan mabuk udah nggak sadar, saudara. Nggak peduli, saudara. Mau pakai baju kiai, mau pakai baju tentara, mau pakai baju polisi, saudara, nggak peduli. Orang hilang akalnya, dia ada di bawah sadar. Gara-gara satu jenderal mati, saudara. Besoknya, saat itu namanya masih ABRI, saudara, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Polisi masih masuk di bawah ABRI, saudara. Besoknya seluruh angkatan dari ABRI, baik daratnya, lautnya, udaranya, polisinya, rame-rame merazia minuman keras habis-habisan di Jakarta, saudara. Semua gudang-gudang minuman keras diserbu, diacak-acak, warung-warung minuman keras ditebalikin, saudara. Sampai 1-2 bulan nggak ada yang berani jual minuman keras di Jakarta, saudara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau ada jenderal satu mati, baru tuh minuman keras dilarang. Selagi merenung tengah malam, ya Allah, loh, Habib benci sama jenderal? Bukan. Saya nggak benci jenderal, saya hormat jenderal, saya cinta jenderal, saudara. Yang saya berdoa bukan jenderal mati, saya berdoa biar pabrik minuman keras ditutup. Amin. Masa nggak boleh doa begitu? Boleh gak? Boleh gak? Nah, kalau nanti udah ada jenderal yang mati, dibunuh sama para pemabuk, saudara. Jenderal diculik sama pemabuk, dipotong-potong sama pemabuk, baru pabrik minuman keras ditutup, saudara. Betul? Betul? Masya Allah. Oh, beberapa tahun yang lalu ada perempuan di Jakarta dalam keadaan mabuk, bawa mobil dengan kecepatan tinggi dan menubruk para pejalan kaki, saudara. Sampai lebih dari 9 orang mati pejalan kaki. Betul? Ada kejadian lu baru pada berisik. Betul? Betul? Kiai ulama udah teriak dari jauh-jauh hari. Betul? Betul? Masya Allah, saudara. Giliran begitu dilihat, siapa yang mati? Pejalan kaki. Oh, rakyat kecil. Ya sudah, nggak apa-apa. Ngurang-ngurangin penduduk. Kalau rakyat kecil yang diperkosa, saudara, kalau rakyat kecil yang mati, nggak ada tindakan serius untuk menutup pabrik minuman keras. Kita buat pembelaan, yaitu terhadap keinginan umat yang ingin agar minuman keras itu dilarang, saudara. Dan kita sebutkan alasannya berdasarkan ajaran agama Islam, juga agama-agama lainnya. Tidak ada agama yang menghalalkan minuman keras, saudara. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Alhamdulillah.